Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Privat Kimia Online. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Pada kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang masih di bab hidrokarbon. Ini kita akan belajar tentang isomer. Ya. Oke, sebelum ke isomer, kemarin di tata nama masih ada yang ketinggalan ya. Barangkali suatu saat baca buku ternyata ada nama ini kita belum tahu. Ini saya lihatin dulu ya sebelum ke isomer. Nanti ada nama ya, nama trivial ya. Ini dia nama trivial. Misal yang C. Nah kayak begini. Ini lurus kayak begini ya. CH2, CH3. Nah kemarin ketinggalan ya untuk nama trivial. Nah sering ada yang memberikan nama seperti ini adalah sebagai N. Nah ini adalah diberikan nama N-butana. Nah ini nama trivial. Kalau nama IUPAC-nya kan cukup butana saja ya. Nah sering ada baca misalnya ada N-nya. Nah ada N. N ini dari normal ya, normal. Nah maksudnya adalah untuk rantai hidrokarbon yang enggak ada cabangnya. Yang tidak ada cabangnya, nah ini sering disebut dengan N, baru butana ya. Ini nama trivial ya seperti ini. Atau misalnya ada C-nya ada 5. Ya kayak begini, maka ini diberikan nama N pentana ya. Nah ini jadi kalau ada N ya itu nama trivial ya. Jadi kita paham N itu berarti normal, artinya tidak ada cabangnya. Kalau nama IUPAC-nya kan ini cukup butana saja ya. Nah ini C cukup pentana saja seperti itu. Oke, itu tambahan sedikit. Hapus. Ini nama trivial kayak gitu. Oke, kita lanjut ke isomer. Isomer ada dua bagian utama, yaitu isomer struktur dan isomer ruang ya. Nama lain isomer ruang enantiomer. Kita lihat isomer struktur dulu. Isomer struktur ada beberapa, ada isomer rangka ya, atau nama lainnya sering disebut isomer rantai. Ada isomer posisi, ada isomer fungsi. Kita lihat contohnya, isomer rangka. Ya, isomer itu apa? Nah, isomer adalah senyawa dengan rumus molekul sama ya, rumus molekulnya sama tetapi strukturnya berbeda ya, atau penataan atom-atomnya berbeda. Nah, itu jadi rumus molekulnya sama, nah tapi struktur berbeda ya. Baik, kita lihat contohnya. Sekarang kita lihat isomer rangka, isomer rantai. Contohnya nih. C. Nah, C-nya ada 4 dengan C. Nah, kita lihat. Oke, kita lengkapi dengan hanya. Di sini hanya berapa? Ini sudah ada kita 1, berarti ini 3 ya. Di sini berarti hanya ada 2 ya. Sini hanya ada berapa? Ada 2. Sini hanya ada berapa? Ada 3. Ya, ini lengkapnya seperti ini. Nah, ini disebutnya yang seperti ini adalah rumus struktur. Nah, sekarang rumus molekulnya bagaimana? Rumus molekul itu yang seperti ini. Jadi dia hanya menunjukkan setiap atom jumlahnya ada berapa. Ini C-nya ada 4, berarti C4. H-nya ada berapa nih? Ini 3 tambah 2 5 tambah 2 7 tambah 3 10. Jadi ya 10 betul. Jadi C4H 10. Nah, hanya ada 10 ya. Nah, jadi ini rumus molekulnya yang ini nih. Ini adalah C4H10. Ini rumus strukturnya. Oke, sekarang kita lihat yang bawah. Kita lengkapi hanya. Ini 3, ini H, ini 3 hanya, ini 3. Nah, coba rumus molekulnya apa? C-nya ada 1, 2, 3, 4. Nah, berarti C-nya ada 4. H-nya ada berapa? 3 tambah 3, 6 tambah 1, 7 tambah 3, 10. C4H10. Nah, ternyata lihat rumus molekulnya sama, C4H10. Ini juga C4H10. Nah, ini rumus molekulnya, ini rumus molekul ya disebutnya. Nah, sama ya, C4H10 ini C4H10. Tetapi strukturnya ini berbeda. Nah, seperti inilah isomer itu seperti itu ya. Nah, lihat ini bedanya dalam hal apa? Ini yang berbedanya dalam hal rangkanya atau rantainya. Nah, ini lurus, yang ini ada cabangnya seperti ini ya. Maka ini disebutnya adalah isomer rangka ya, isomer rantai. Oke, sekarang kita lihat contoh isomer posisi seperti apa. Isomer posisi misalnya pada alkena ya. Jadi kalau isomer posisi kalau definisinya adalah
rumus molekulnya sama tapi posisinya berbeda, posisi gugus fungsinya. Gugus fungsi itu apa? Gugus fungsi itu kayak alkana, alkena, alkuna. Nah, itu disebutnya gugus fungsi ya. Misalnya kita lihat nih contoh isomer posisi. C misalnya pada alkena lihat jadinya. Oke, ini kita hapus nih. Nah, ini C4H10 ya. Nah. Oke, isomer posisi contohnya C. Nah, misalnya terjadi dia pada alkena. Nah, ini seperti ini misalnya di sini. Nah, ini contoh isomer posisi seperti ini. Lihat, ini rangkanya sama ya, lurus juga. Ini juga lurus, nggak ada percabangan. Tapi ada posisi ini berbeda. Nah, posisi ikatan rangkapnya atau posisi gugus fungsinya. Ini gugus fungsi alkenanya di nomor 1. Ini fungsi gugus fungsi alkenanya ada di nomor 2 ya. Ini kalau kasih nama berarti ini adalah 1 butena. Yang ini adalah 2 butena. Karena ikatan rangkapnya ada di sini. Jadi 2 butena ya. Nah, yang seperti ini disebutnya isomer posisi ya. Coba kita lengkapi hanya di sini hanya ada berapa? 3. Di sini hanya ada 2. Di sini 1 ya. Di sini ada 2. Nah, berarti rumus molekulnya apa nih? C4 H 3 tambah 2 5 tambah 1 6 tambah 2 8. C4H8. Ini rumus molekulnya C4H8. Coba yang bawah CH 3, yang ini CH, yang ini CH, yang ini CH 3. Nah, coba rumus molekulnya apa? C4H3 4 5 8. Sama ya, C4H8 juga. Nah, rumus molekulnya sama, ini juga C4H8 ya. Ini C4H8 juga kan, ini rumus molekulnya. Tapi berbeda, rangkanya sama ya, lurus juga. Tapi berbeda posisi gugus fungsinya. Ini gugus fungsi alkenanya di sebelah nomor 1, ini di nomor 2. Nah, ini seperti ini contoh isomer posisi ya. Kalau pada alkena adanya isomer rangka saja seperti ini. Oke, itu isomer posisi contohnya. Jadi bedanya adalah dalam hal posisi si gugus fungsinya ya. Kalau isomer rangka apa? Yang berbedanya dalam hal rangka ininya ya. Ada yang lurus, ada yang bercabang dan sebagainya. Oke, sekarang isomer fungsi. Ya, ini di isomer struktur ya. Nih. Ada 3 rangka, posisi sama isomer fungsi. Isomer fungsi adalah isomer yaitu rumus molekulnya sama, nah tetapi gugus fungsinya berbeda. Apa maksudnya? Kita lihat contohnya. Alkena. Nah, lihat ya, contoh isomer fungsi itu seperti apa. Tadi kalau definisinya adalah rumus molekul sama tetapi gugus fungsinya yang berbeda. Gugus fungsi itu alkana, alkuna, nah itu ya. Oke, misalnya ini alkena ya. Kita lengkapi hanya CH3, ini ada H-nya ada 2. Ini ada H, ini ada H-nya ada 2 ya. Jadi C4 H8. Nah, ini ternyata akan sama ya, berisomer dengan ini. Nah, coba hanya dilengkapi. Ini C tangannya sudah ada 2, berarti di sini harus ada 2. Ini C tangannya sudah ada 2, berarti butuh H2. Ini C tangannya udah 2, berarti butuh H-nya 2. Ini C tangannya udah ada 2, berarti butuh H-nya 2. Nah, ini rumus molekulnya apa? C4 ya. C4 H-nya ada berapa? 2 2 2 2 8. C4H8. Nah, lihat, ternyata sama rumus molekulnya C4H8, yang ini juga C4H8. Nah, seperti ini berarti isomer kan, karena rumus molekulnya sama. Nah, isomernya isomer apa? Nah, lihat, ini adalah alkena. Yang seperti ini kan alkena ya. Nah, ini alkena. Ini suatu alkena. Nah, kalau ini yang ikatannya tunggal semua, ini adalah alkana ya. Ini alkana. Nah, tapi lihat. Ini strukturnya membentuk seperti siklus ya. Jadi beruntun. Nah, itu disebutnya ya seperti itu, istilahnya khusus yaitu siklo ya. Jadi siklo alkana. Siklo. Nah, siklo alkana. Ya, siklo alkana. Nah, ini adalah siklo alkana
ya, ini alkena. Nah, ini berbeda gugus fungsinya. Gugus fungsi itu sebetulnya alkena, alkuna, alkana, sikloalkana. Nah, itu disebutnya gugus fungsi. Ini rumus molekulnya sama tapi gugus fungsinya beda. Yang ini alkena, yang ini sikloalkana. Nah, yang seperti ini disebutnya adalah isomer fungsi ya. Kalau ini lihat, ini kan alkena ya. Ini juga alkena juga. Nah, ini sama ya, gugus fungsinya sama, alkena, alkena. Ini juga, ini alkana, yang bawah juga alkana juga. Ini sama gugus fungsinya ya. Yang beda ini rangkanya, ini sama alkena juga tapi berbeda posisinya, maka disebutnya isomer posisi. Yang tadi ini isomer rangka. Nah, kalau isomer fungsi, ini yang berbeda adalah gugus fungsinya. Yang ini alkena, yang ini sikloalkana ya. Makanya disebutnya adalah isomer fungsi. Oke, itu isomer fungsi. Terakhir, isomer geometri. Ini dia termasuk dari isomer Wang ya, enantiomer. Isomer geometri atau nama lainnya yang terkenal yaitu isomer cis-trans ya. Kalau isomer optis nanti dibahasnya di kelas 12 ya. Sekarang kita bahas yang ini, yang di kelas 11 isomer geometri. Baik, kita lihat ya, isomer geometri contohnya nih. Misal ada rumus struktur kayak begini ya, ini ada misal C2H5, ini ada H ya, ini ada lagi C, ini H, ini H, ini C2H5, ini CH3. Oke, baik. Ini dengan ini ya, kita berikan nama. Lihat, ini C2H5, C. Ini sama saja, sebenarnya namanya adalah dengan tulis kayak begini ya. C2H5 ini bisa kita tulis. C2H5 itu kan singkatan dari CH3, CH2 ya. Nih C2H5 ini. Lanjut ada ikatan ke C ya, C ada H. Nah, kemudian ikatan rangkap, kemudian C. Nah, kemudian ini ada H-nya ya, tulis di sini. Nah, CH3. Nah, ini itu sama dengan kayak begini ya. Jadi kalau terkadang kita apa sih bagaimana? Nah, ini lihat. Ini kalau disederhanakan ini kayak gini ya. Ini tuh sama dengan ini. Coba kita balikan nama, ini apa? 1 2 3 4, ininya C-nya ada 5. Ini ikatan kedua, ini namanya adalah 2 pentena ya. Nah, maka ini adalah 2 pentena. Ini tuh 2 pentena. 2 pentena. Nah, yang ini juga sama ya. C2H5, kemudian C, ada H ya, ada CH, kemudian CH3. Sama, hanya nulis strukturnya beda. Ini 2 pentena juga. 2 pentena. Nah, yang ini namanya yang seperti ini adalah trans ya. Jadi 2 pentena. Nah, kalau yang seperti ini adalah cis. Nah, coba silakan dilihat apa bedanya trans dengan cis. Nih, ini trans, ini cis. Sama saja ini 2 pentena ya. Coba apa yang berbedanya? Ya, betul, yang berbeda lihat. Yang berbedanya adalah kalau yang sebelah kiri, nah lihat ada gugus fungsi yang sama ya, ada gugus maaf, bukan gugus, ada gugus yang sama. Gugus itu atom ya, atau kumpulan atom. Nah, ini yang samanya apa? Nah, ini H, ini H-nya di sini, ini H-nya di sini. Jadi yang samanya itu berseberangan. Nah, itu adalah trans ya. Nah, kalau yang kanan yang samanya ini H dengan H. Nah, dia ada di satu sisi ya, atau nama lainnya sepihak, atau dia ada di satu sisi. Nah, ini adalah yang seperti ini cis ya, cis. Nah, yang ini seperti ini yang berseberangan trans. Nah, itulah isomer cis trans ya, seperti itu. Coba sekarang kalau ada begini, misalnya ini Cl, ini Cl. Ini misal C2H5, ini CH3. Oke, ini cis atau trans? Ya, betul, trans ya. Nah, lihat yang samanya siapa? Nah, ini Cl berarti kan yang samanya. Nah, Cl. Nah, dia posisinya berseberangan yang samanya. Nah, itu adalah
trans ya. Jadi di isomer cis-trans ini lihat ada yang sama ya, ada gugus yang sama. Nah, lihat posisinya berseberangan atau sepihak ya. Kalau sepihak cis, kalau berseberangan trans ya. Oke, sekarang biar nggak salah paham. Nah, ini sering kejebak, ini Cl, ini Cl, ini misalnya C2H5 ya. Ini CH3. Oke, yang ini apa? Cis atau trans? Ya, ternyata jawabannya yang ini adalah bukan cis, bukan trans ya. Kalau ini nggak ada isomer cis trans, nggak ada ya. Nah, lihat yang samanya. Ini kan yang samanya adalah Cl. Ini sama ya. Tapi yang samanya ini terikat di atom C yang sama. Nah, ini nggak akan jadi isomer cis trans ya, nggak akan ada isomer cis trans. Isomer cis trans akan terjadi kalau ada gugus yang sama, ini Cl dengan Cl, tapi dia terikat pada atom C yang berlainan ya. C-nya sama, ada di ikatan lengkap ini tapi berlainan. Oke, itu saja materi tentang isomer, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like dan komen ya. Kalau misalnya belum subscribe, silahkan bisa di subscribe dulu biar channel ini menjadi lebih berkembang ya, dan saya tetap aman semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.